Oke, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran bareng podcaster yang baru perdana tayang di podcast Kejari Pesawaran. Saya Edo akan memandu podcast hari ini. Nah, teman-teman kita udah kedatangan nih dua hakim keren dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Ada Pak Sahar, ada Pak Arta. Terima kasih Pak udah datang ke Kejaksaan Negeri Pesawaran. Sama-sama. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Pak, berarti Bapak berdua nih ya hakim, kalau nggak struktural Pak ya? Hakim aja. Okay. Fungsional. Oke, hakim fungsional di Pengadilan Negeri Gedong Tataan nih Pak. Mungkin biar teman-teman bisa lebih kenal dulu secara personal sama Pak Sahar sama Pak Arta. Mungkin bisa Pak sedikit perkenalan, mungkin Bapak dari mana asalnya, udah berapa lama di Gedong Tataan, terus sejak kapan jadi hakim, sudah kemana-mana aja jadi hakim. Mau dari mana dulu Pak Sahar dulu? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih kita diberikan kesempatan oleh Pengadilan Negeri Pesawaran ya. Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk melakukan podcast di ruangan Kejaksaan Negeri Pesawaran. Terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Saharudin Ramanda, sarjana hukum. Saya mulai berkarir di pengadilan negeri, khususnya di bawah Mahkamah Agung sejak tahun 2008. Saya penempatan pertama di Pengadilan Negeri Tebo Jambi sekitar tahun 2012. Kemudian setelah itu di akhir tahun 2016 saya pindah ke wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pengadilan Negeri Tembirahan. Setelah itu di tahun 2020 kemudian alhamdulillah saya bisa pulang kampung. Ini ceritanya. Emang orang asli Lampung berarti ya Pak? Alhamdulillah, emang asli orang Lampung. Kurang lebih lah saya di akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang ini di tahun 2022 kurang lebih berjalan 2 tahun lebih ya saya di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Nah setelah itu ya untuk sementara ya bertugas di sini. Berarti kan Pak Sahar tuh untuk Pengadilan Negeri Gedong Tataan tuh penempatan ketiga ya Pak? Sebelumnya di Jambi, lalu di Riau, balik lagi pulang kampung ke Lampung. Habis tur de Sumatera ya Pak? Yang penting bisa pulang kampung dulu lah. Yang penting bisa pulang kampung, mantap. Ya Pak Arta, kita kulik-kulik lagi nih ke Pak Arta. Terima kasih atas kesempatannya Pak Edo dari Kejaksaan Negeri Pesawaran. Saya Arta Aryo Putranto. Dari hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan gitu. Saya jadi hakim itu pertama kali tahun 2014 dan penempatan pertama di Pengadilan Negeri Lembata. Mungkin Pak Edo tahu di NTT Pak? Ya di NTT. Soalnya kan udah ngobrol tadi. Soalnya tahu. Oke, Pengadilan Negeri Lembata dari tahun 2014 sampai 2020, 5 tahun lebih gitu. Terus kedua ini alhamdulillah dapat di Pengadilan Negeri Gedong Tataan gitu. Sudah kurang lebih 2 tahun setengah di sini gitu. Ya Pak. Ya itulah belum jadi hakim itu harus pindah-pindah jauh dari keluarga ya. Aslinya mana Pak? Aslinya dari Jakarta. Aslinya Jakarta, berarti yang sebelumnya geser ke timur sekarang geser ke barat ya Pak ya? Itu ya. Lembata itu berarti mungkin teman-teman yang belum tahu di NTT-nya di pulau apa Pak? Di Lembata itu kabupaten Lembata dan itu pulau tersendiri namanya Pulau Lembata. Jadi kalau dari provinsi Kupang itu kita terbang lagi, naik pesawat lagi ke pulau itu namanya Pulau Lembata atau Kabupaten Lembata. Jadi kalau Pak Arta dari Jakarta naik sekali pesawat ke Kupang, transit di Kupang, tukar pesawat kecil tuh ya, tukar pesawat besar. Baru terbang lagi. Tuh, jadi ya lumayan perjuangan 5 tahun kan. Itu teman-teman, sedikit profil dari narasumber kita. Ada Pak Sahar, ada Pak Arta nih. Pak Arta yang sebelumnya jauh di Lembata sana, tapi ya gitu ya Pak ya, jadi hakim ya kan di sini udah mendekat
dengan Pulau Jawa. Dekat dengan rumah. Iya. Bisa naik bis pulangnya ya Pak ya. Iya. Kalau dulu naik pesawat aja harus 2 kali. Iya. Sekarang naik bus udah bisa. Alhamdulillah sekarang udah nggak pernah naik pesawat. Tinggal naik bis. Ntar bareng saya Pak. Temennya lagi bisa pulang bareng. Oke, Pak. Sebagai hakim nih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman penkes Kejaksaan Negeri Pesawaran kan kalau untuk pandangan awam kan hakim adalah memutus perkara lah, intinya taunya itu hakim memutus perkara. Mungkin dari sudut pandang Bapak-bapak nih sebagai hakim, kiranya bisa nggak menjelaskan lebih dalam tentang profesi hakim itu sebenarnya apa dan seperti apa sih ke teman-teman pendengar kita nih. Ya, sebenarnya hakim tuh kerjanya apa aja, terus ya menjelaskan lah tentang profesi hakim secara lebih dalam karena masih sudut pandangnya beda kalau dari bapak-bapak yang memang berprofesi sebagai hakim gitu. Ya. Siapa dulu nih yang ditanya? Bebas Pak. Oh, senior. Kayaknya pertanyaan nih agak serius nih pertanyaannya. Ya artinya memang ya kalau misalnya hakim ya mungkin semua orang sudah tahu ya bahwa hakim adalah tempat tugasnya, artinya di pengadilan negeri, kemudian di pengadilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Akan tetapi khususnya saya pada saat ini saya bertugas di peradilan umum. Artinya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim itu adalah, mohon maaf nih ya, ini bahasa undang-undang ini, bahasa undang-undang bukan bahasa saya. Disebutkan bahwa itu juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa di sana disebutkan hakim adalah pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk mengadili, begitu ya. Nah, kemudian dalam hal ini tentunya dalam hal mengadili hakim juga artinya punya koridor hukum dalam hal menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Nah, koridor hukum itu tentunya sudah ada acuan, sudah ada aturan main, perkara apa yang akan diterima, perkara apa yang akan diperiksa, dan perkara apa yang akan diadili. Nah, di dalam ketentuannya bahwa ya kan pada saat hakim memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, aturan hukumnya apakah itu perkara pidana, hukum acaranya sudah jelas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan mengenai ketentuan-ketentuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai ancaman pidana perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Kemudian ada juga diatur di dalam undang-undang di luar KUHP, secara khusus mungkin Undang-Undang Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Narkotika, dan undang-undang lain yang ada di luar KUHP. Kemudian selain itu pula kami dari Peradilan Umum juga mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perdata yang mungkin acuan hukumnya yaitu HIR dan RBG. Nah, dalam hal kami memutus perkara, menerima perkara dan mengadili perkara, pada dasarnya kami hakim selain daripada menentukan putusan apa yang kami jatuhkan terhadap suatu perkara, itu didasarkan atau dilandaskan dengan alat bukti. Selain daripada alat bukti, kemudian fakta-fakta hukum di muka persidangan. Setelah itu kami juga harus mempunyai keyakinan apakah memang adanya suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak adanya suatu perbuatan pidana yang terjadi, atau misalnya dalam hal gugatan, apakah gugatan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti atau tidak dapat dibuktikan. Begitu mungkin nanti dari rekan saya Pak Arta akan bisa lebih menambahkan. Untuk sementara silakan Pak Arta. Ya gimana Pak Arta nih, tadi udah penjelasan yang cukup berat nih dari Pak Sahar. Mungkin tadi penjelasan dari Pak Sahar itu dari segi yuridisnya. Ya. Mungkin kalau dari segi yuridis mungkin hampir sama ya, kurang lebih seperti Pak Sahar, cuma saya sedikit menambahkan dari segi psikologisnya.
Kalau saya pribadi itu mau menjadi hakim itu dari keinginan saya sendiri. Terus ya tugas kita itu pada pokoknya itu menerima, mengadili dan memutus perkara gitu. Ya mungkin pada waktu kita sidang itu kita kan pertama melihat dari dakwaan, terus kita memeriksa dari tangan saksi dan terdakwa. Ya, tapi di satu sisi memang kebanyakan dari terdakwa yang terdakwa disidangkan itu memang sudah merasa menyesal, dan pada waktu pembacaan pembelaan atau permohonan itu kalau saya pribadi itu rata-rata saya iba, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, tapi karena dia sudah menyesal, bahkan ada yang sampai menangis gitu. Saya yang tadinya agak geram melihat dakwaannya, kronologis ceritanya, tapi setelah melihat dia menyesal bahkan sampai menangis itu saya agak sedikit iba dan secara manusia memaafkan. Kemanusiaannya lah Pak, ya, tersentuh pasti ya. Memaafkan. Nah, tapi dari segi hukum memang kalau memang bersalah dan dijatuhi pidana, ya saya sebagai hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal. Ya karena kalau berat atau ringan itu kan itu fluktuatif ya, dakwa 1 hari di penjaranya sudah lama kan, tapi bagi korban ya kan 10 tahun pun mungkin 10 tahun pun itu sebentar. Belum cukup ya, gitu ya, tapi, mungkin buat ya jadi hukuman itu sebenarnya nggak ada yang berat atau ringan, tapi menurut saya itu setimpal. Jadi saya akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Oke. Tadi nih Pak, agak menarik nih, tadi kan Pak Arta sempat singgung, saya nih jadi hakim kemauan sendiri. Nah, boleh dong nih Pak Arta sama Pak Sahar menjelaskan nih, kira-kira kenapa sih dulu mau jadi hakim tuh? Gitu. Boleh dari siapa dulu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaan dari hati nih kayaknya ya, harus jawab. Sebenarnya awal mulanya sih keinginan untuk jadi hakim sih bukan cita-cita ya sebenarnya, ya nggak pernah terlintas pada saat itu untuk menjadi hakim, tidak ada terlintas. Pada awalnya sih kuliah dulu, awalnya di Fakultas Hukum karena seneng aja dengan Fakultas Hukum. Setelah kuliah karena memang sudah selesai, kemudian karena memang di situ artinya untuk mencari lowongan pekerjaan, artinya kita juga setelah kuliah pengen kerja, kemudian setelah itu kita berusaha mencari kerjaan, artinya sempat juga sih pada saat itu daftar di kantor Pemda, pemerintah daerah untuk jadi pegawai negeri. Pada saat itu gagal, pada saat itu pernah sekali. Nah, di kejaksaan juga saya pernah daftar, gagal, ada kurang lebih sekitar 2 kali saya mendaftar. Nah, kemudian setelah itu ada pembukaan sih pada saat itu di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Kita coba iseng-iseng awalnya, ya alhamdulillah lah ya, mungkin nasib garis tangannya ke sana, ya kita keterima, alhamdulillah sih sampai sekarang. Artinya kalau misalnya memang prioritas untuk menjadi hakim nggak pernah terlintas pada saat itu. Bahkan awalnya iseng tuh Pak ya? Iseng aja, yang penting kita bisa bekerja, artinya kerjaan itu bisa menjamin masa depan kita pada saat itu. Nah, kemudian memang artinya sudah rezeki lah intinya ke sana. Ya alhamdulillah kita bersyukur sama Yang Maha Kuasa, sama Allah, dan karena ini memang sudah profesi kita, artinya ini udah rezeki kita, ya kita terima, dan mungkin inilah yang terbaik. Artinya alhamdulillah, puji syukurlah sama Allah, artinya kita diberikan pekerjaan yang baik, yang bagus, kemudian pekerjaan yang kira-kira mungkin artinya bisa jadi dambaan banyak orang di sana. Mungkin awal saya
cerita lah ibaratnya awal jadi hakim seperti itu. Berarti awalnya nggak ada yang spesifik, cuman oke pas nih ada bukaan lulus Dijalanin fakultas aja. hukum, coba deh gitu, nggak ada Iya. yang kayak oh saya pengen jadi hakim tuh karena Enggak. ngeliat awalnya hakim kayak gimana atau Enggak. profesinya seperti apa makanya Enggak. mau. Karena Enggak. kebetulan memang Iya. ada bukaan gitu Pak ya, ada aja. pembukaan, Ikut-ikut. daftar, ikut-ikut iseng, keterima rezekinya di situ. Intinya ngadu nasib lah intinya. Berarti Kalau Pak Arta gimana nih Pak Arta nih awalnya nih kenapa mau sih jadi hakim gitu? Kalau saya ingin jadi hakim tuh muncul pada waktu kuliah di mata kuliah apa di peradilan semu. Nah, peradilan semu food court, food court lagi. Lapar Ya, food court kan. Nah, waktu itu memang saya bukan jadi hakim, tapi jadi PP waktu itu. Nah, tapi kan kita satu tim ya kan, peradilan semu. Terus saya agak Gimana tuh Pak tertarik. lomba mood court-nya kalau boleh tahu Pak? Gimana? Ya waktu itu kalah sih. Di mana? Gimana maksudnya? Lombanya di mana? Oh di kampus. Oh di internal kampus. Internal kampus. Ya ada perlombaan. Ya cuma kita waktu itu masih kalah kan. Ada mungkin banyak yang lebih. Kalau sekarang diadu lagi pasti menang tuh Pak karena udah jadi hakim beneran. Iya, kalau saya bukan yang lomba. Kalau saya bukan mengikuti lomba. Mungkin saya jadi gurunya pengajar. Iya, benar juga sih. Nggak boleh kalau ikut lomba udah profesional. Saya tertarik jadi hakim gitu kan, ada yang jadi hakim kayaknya berwibawa gitu. Ya udah akhirnya saya keinginan jadi hakim, terus lanjut S2 hukum juga. Terus sambil menunggu pembukaan saya coba-coba magang di bidang hukum lain, jadi advokat, magang. Sama kayak saya dong. Nah, terus akhirnya begitu ada pembukaan, tes di Mahkamah Agung ya kan. Udah S2 waktu itu posisinya. Udah S2, tapi itu tahun 2009. Ya gagal. Waduh, tapi masih keinginannya masih kuat. Nunggu lagi tahun depan ya kan sambil kita bekerja, magang. Pas tahun depan ada pembukaan lagi, daftar lagi, alhamdulillah masuk. Jadi ya kepuasan sendiri sih karena emang ingin keinginan sendiri terus bisa gagal, coba lagi sampai berhasil. Percobaan kedua berarti. Iya. Padahal kalau dari kampusnya Pak Arta tuh jarang kan yang jadi hakim ya Pak ya? Nggak banyak ya? Saya satu angkatan itu yang jadi hakim cuma 3 orang. Cuma 3 orang. 3 orang. Di angkatan senior juga jarang senior ya? ada. Tapi Ada jarang yang jarang. Paling nggak 2-3 banyak orang, ya. 2-3 orang. Kalau angkatan saya tuh dari 400 orang hanya 3. Ya, berarti kan masih ada sesuatu nih yang menarik kan, dan ternyata munculnya pas mood court ya, nggak Iya, terduga juga. Mungkin kalau waktu itu pas mood court Bapak jadi jaksa, daftarnya kejaksaan mungkin. Mungkin juga ya. mungkin menarik nih teman-teman. Nah tadi Pak udah Bapak sempet cerita nih tentang bagaimana awal mula menjadi hakim, terus tadi juga sempat cerita pas jadi hakim itu sudah kemana-mana aja. Pak, berarti ketika pertama masuk sebagai CPNS ya Pak ya? Iya. Itu langsung jadi hakim atau ada kalau di kejaksaan kan ada calon jaksa nih. Nah kalau di hakim juga ada calon hakim ya? Siapa? Saya. Bebas Pak, bebas aja. Ya. Maksudnya step-stepnya nih kalau memang ada calon Tahapan. hakim sampai menjadi hakim gitu. Tahapannya sampai dengan jadi Kalau hakim. jadi hakim ini kita pertama ngelamar dulu di Mahkamah Agung, itu kan kita dari mana? Ya kan kebetulan saya waktu itu dari Jakarta, jadi saya melamar dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Cempaka Putih. Ya, setelah itu ada step-step ujian, ya kan pertama komputer, kedua apa namanya tes kemampuan bidang ya, ya TKB itu, ya terus habis itu kalau udah lulus wawancara. Setelah wawancara jadi dinyatakan lulus, terus kita CPNS dulu, CPNS, nah, Cakim, tapi statusnya CPNS. Setelah setahun dan dilatih jadi PNS, barulah kita namanya magang. Magang calon hakim itu ada 3 step lagi. Itu di dalamnya itu namanya apa? Sudah magang, sudah pakai seragam seperti kita apa ya magang ya, pakai baju putih dasi merah gitu kan. Itu selama 3 tahun. 3 tahun, habis itu ujiannya sama seperti kita pendidikan, ada ujian, ada bikin makalah, ada penilaian, sampai ujian, sampai pengujian datang ke kantor
Itu terus setelah dinyatakan lulus wisuda sama-sama satu angkatan. Baru dilantik sebagai Baru hakim. dilantik. Enggak, itu bukan dilantik. Pada waktu saya zaman itu wisuda saja. Wisuda jadi hakim, itu belum dilantik jadi hakim. Dilantik jadi hakimnya pada waktu kita dapat penempatan di mana? Pada saat itu saya dapat penempatan di PN Lembata. Dan saya berangkat ke sana dan kita dilantik sama KPN-nya. Itu. Sebelumnya pas jadi calon hakimnya di mana, Pak? Saya di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Depok. Oh, dua kali sempat pindah ya. Kan? Oh, karena jaraknya juga CPNS dan PNS. Jaraknya lumayan jauh juga ya, Pak ya, dari keterima CPNS sampai menjadi hakim tuh ada 3 tahun ya. CPNS dulu di Pengadilan Negeri Cibinong 1 tahun. 1 tahun. Nah, terus dilantik, terus pindah ke Pengadilan Negeri Depok, dilantik PNS, terus magangnya di situ sampai lulus wisuda. Total 3 tahun tuh, Pak ya. Iya, total 3 tahun. Oh, cukup panjang juga, Pak ya. Iya. Zaman Pak Sahar sama juga kurang lebih, Pak, sistemnya. Ya, artinya pada saat itu sih kalau misalnya sistemnya secara umum yang Parta bilang melalui program-program pendaftaran awalnya, kemudian setelah itu keterima 80% prajabatan sampai dengan 100% sama. Cuman artinya saya pada saat itu setelah saya magang seperti yang Parta bilang, pada saat itu saya mungkin kebijakan KPN ya pada saat itu, artinya pada saat itu memang aturannya pada saat itu Cakim boleh untuk mencari pengalaman atau mencari ilmu pengetahuan dari teori nih yang didapat sama dia, dipraktekkan. Pada saat itu masih bisa, pada saat itu Cakim diangkat jadi jurusita lokal, jadi panitera pengganti lokal, kemudian jurusita lokal. Pada saat itu saya dijadikan panitera pengganti lokal. Pada saat itu saya intinya mendampingi panitera pengganti, mendampingi panitera pada saat bersidang. Artinya maksud dan tujuan daripada KPN saya pada saat itu agar saya secara praktek belajar bagaimana membuat berita acara persidangan baik pidana maupun perdata. Kemudian setelah itu ada juga saya sempat pada saat itu saya diangkat jadi jurusita lokal Pengadilan Negeri. Pada saat itu artinya saya mungkin menurut kebijakan KPN supaya saya lebih banyak belajar bagaimana sih artinya tugas dan fungsi seorang jurusita, artinya melakukan pemberitahuan sidang pada para pihak, kemudian memberitahukan mungkin putusan terhadap para pihak dalam hal putusan persetek tanpa dihadiri oleh para pihak. Selain daripada itu juga pada prinsipnya sih apa yang dijelaskan sama Parta yang lain-lainnya sama, artinya seperti itu. Artinya tahapan-tahapan itu bagi seorang Cakim memang wajib dilakukan. Akan tetapi sekarang ini mengenai Cakim, pengetahuan saya karena memang dilarang sekarang Cakim untuk dapat dijadikan jurusita pengganti atau panitera pengganti, karena mungkin supaya Cakim itu artinya sekarang ini secara teknis administrasinya harus banyak belajar, khususnya sekarang ini ada inovasi dari Menpan RB begitu ya untuk menuju untuk menuju wilayah bebas korupsi. Artinya banyak sekarang ini Cakim dididik, dibina bagaimana caranya membuat inovasi, membuat pelayanan prima secara administrasi, kemudian belajar pengetahuan hukum. Dan sekarang ini mungkin dilarang ya untuk hakim jadi panitera pengganti lokal dan jurusita pengganti lokal begitu. Tapi berarti masa tunggunya dari mulai CPNS sampai dapat SK hakim itu ya bisa pegang palu lah gitu ya. Itu 3 tahun ya Pak kurang lebih? Iya, kurang lebih 3 tahun. Dan semuanya sama satu angkatan atau bisa ada yang duluan? Enggak, sama. Pada saat zaman saya sama. Ya. Jadi kalau misalkan masuk CPNS misalkan tahun 2022 gitu, ya berarti CPNS yang dengan formasi calon hakim di tahun 2022 itu akan bersamaan menjadi hakimnya, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan. Dan berarti nggak ada diklat khusus gitu ya Pak, kayak kalau misalkan ada. Kami kan ada diklat khusus.
Setelah jadi hakim nanti. Setelah jadi hakim. Nah, untuk menjadi hakimnya kapal. Ada proses untuk menjadi hakim itu diklat dulu kita. Wah, pada saat itu mungkin karena sarana daripada Pusdiklat Mahkamah Agung yang di Megamendung Bogor, artinya sarana fasilitasnya baru jadi pada saat itu di zaman saya di tahun 2008. Saya ada diklat pada saat itu, tapi diklat saya sebentar pada saat itu. Cuma diklat pendidikan calon hakim kurang lebih 3 bulan pada saat itu saya mengikuti diklat. Nah, artinya pada saat diklat itu kami memang diajari mengenai teknis-teknis persidangan, kemudian mengenai pembuktian di persidangan, kemudian mengenai cara pembuatan putusan 197 ayat 1 KUHP, kemudian mengenai pemeriksaan persidangan, kemudian diajarin mengenai prosedur mediasi Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian kami diajari mengenai proses persidangan perkara anak. Kemudian kami juga diajari mengenai diskusi-diskusi yang berhubungan dengan hukum. Pokoknya banyak lah pokoknya. Iya. Tapi ada diklat khusus sebelum menjadi hakim. Dulu Pak Arta juga ngalamin ya. Tapi kita berapa lama Pak diklatnya kira-kira? Ya, kalau saya kurang lebih 2 tahun. Jadi setahun CPNS, tahun diklat. Maksud saya pas yang diklat dikumpulin di pusdiklatnya itu Pak? Iya, kalau mungkin kita beda angkatan jadi beda program. Ya, kalau saya dulu programnya dalam 2 tahun itu ada 3 step. Ya, itu. Gimana tuh? Apa aja tuh Pak stepnya biar teman-teman bisa lebih dalam tahu 2 tahun itu ada magang, namanya magang administrasi. Kedua magang menjadi panitera pengganti, dan yang ketiga magang jadi asisten hakim. Nah, itu magang itu semua itu dalam satu magang dalam 2 tahun itu. Terus setelah tiga itu baru ujian, baru dinyatakan lulus. Yang proses untuk dipanggil diklat ke pusdiklatnya itu ada Pak? Berapa? Ya, jadi setelah kita magang kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Habis setelah magang maksudnya diklat di pusdiklat, kita kan dikasih pembelajaran. Setelah pembelajaran kita mengimplementasikan di pengadilan, di kantor, di setker masing-masing. Jadi setiap 3 step itu diklat dulu, habis itu diklat, magang, kembali ke pengadilan, ke satker ya, habis itu mau ke step 2 belajar belajar dulu, teorinya dulu, terus lagi praktek. Kayak gitu ya. Bolak-balik sampai 3 kali itu. Prosedur itu yang tahapan itu yang masih digunakan sampai sekarang nih? Sampai sekarang masih. Oke. Jadi ya gitu teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau jadi hakim tuh prosesnya cukup panjang, dari lulus fakultas hukum langsung masuk di CPNS Mahkamah Agung tuh masih ada proses-proses lagi nih yang udah dinikmatin lah nih sama bapak-bapak ini. Nah gitu. Pak, lanjut ya. Tadi kan bapak udah menjelaskan tentang profesi hakim, lalu juga tahapan-tahapan bagaimana sih menjadi seorang hakim. Nah, tadi Pak Sahar juga sempat menyinggung bahwa hakim ini kan nggak hanya hakim di peradilan umum, ada di peradilan tata usaha negara, ada di peradilan militer, ada di peradilan agama. Pak, ketika seseorang menjadi hakim itu, apakah mereka tuh jadinya bisa jadi hakim di 4 itu, tergantung penempatan aja, atau memang beda-beda sih Pak? Jadi ada yang daftar jadi hakim pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan peradilan umum gitu. Itu gimana Pak? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Ya, baik ya, mengenai hakim-hakim di 4 peradilan ya, memang dari awal pendaftaran background daripada pendidikan juga berbeda-beda. Tentunya apabila memang di peradilan umum dia memang harus wajib merupakan sarjana hukum, begitu ya. Nah, kemudian syarat sahnya ijazahnya. Kemudian yang kedua, apabila memang dia di peradilan tata usaha negara memang dia juga sarjana hukum, tapi dia spesifikasinya hukum tata negara, begitu ya. Kemudian setelah itu apabila dia di peradilan agama, maka syarat utama background pendidikannya adalah dia kalau pada saat itu sarjana agama Islam, atau kalau sekarang ini mungkin sarjana hukum Islam backgroundnya.
Nah, kemudian apabila memang dia hakim di peradilan militer, biasanya hakim di peradilan militer selain daripada dia merupakan anggota aktif, begitu ya, anggota aktif terdaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, begitu ya. Dia juga ada latar belakang pendidikan sarjana hukum. Nah, kemudian setelah itu nanti dia juga di peradilan militer ikut tes juga mengenai hakim peradilan militer. Nah, kemudian setelah itu nanti prosedurnya, langkah-langkahnya apabila ikut tesnya berhasil sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, artinya pada saat peradilan militer itu pertama kali menjalani pendidikan di Pusdiklat Mahkamah Agung Mega Mendung pada saat itu tahun 2008. Alhamdulillah juga saya bersama-sama pada saat itu dengan calon hakim pada peradilan militer ikut pendidikan di tahun 2008. Berarti untuk hakim di 4 lingkungan peradilan itu Pak beda-beda ya Pak ya. Jadi misalkan orang nih dari awal mendaftar di peradilan umum atau PTUN atau peradilan agama atau peradilan militer. Nah, nanti sampai pensiun ya dia bisanya di peradilan itu aja tuh, 4 itu masing-masing. Gitu. Oke, menarik Pak. Nah, lalu kan di lingkup peradilan umum kan kita mengenal nih Pak, ada banyak juga jenis peradilan di dalamnya kan, selain yang standar lah pidana perdata kan masih ada lagi pengadilan niaga, pengadilan pajak, lalu pengadilan korupsi, pengadilan HAM. Kalau itu sertifikasi atau gimana Pak? Pak Arta dulu atau gimana? Ya, kalau misalnya mengenai peradilan niaga, kemudian peradilan perikanan, misalnya begitu ya. Kalau pengadilan pajak sih belum masuk di wilayah lingkup peradilan Mahkamah Agung ya, belum satu atap dengan Mahkamah Agung. Kalau pajak ya itu masih di bawah Kementerian Keuangan, artinya begitu. Nah, jadinya apabila memang mengenai hakim niaga, hakim perikanan, hakim mungkin tipikor begitu ya, kemudian hakim penyelesaian perselisihan industrial misalnya begitu ya, kemudian hakim anak dan lain-lain ya, itu biasanya sih apabila memang seorang hakim menangani perkara seperti yang Om Edo bilang tadi, perikanan, kemudian perindustrian, kemudian perkara korupsi, pidana khusus, syaratnya sih memang pada umumnya dia harus bersertifikasi, mengikuti pendidikan, pelatihan yang berhubungan dengan perkara-perkara tersebut. Tujuannya agar dalam hal dia memeriksa, mengadili, memutus perkara, mempunyai pengetahuan di bidang itu sih, artinya seperti itu. Harus sertifikasi, artinya memang kalau yang disebutkan mengenai hakim mengadili perkara yang seperti Om Edo bilang tadi ya, itu biasanya backgroundnya yang mengadili perkara perikanan, perkara industrial, perkara korupsi, perkara kepailitan dan lain-lain, itu biasanya backgroundnya hakim peradilan umum, tetapi dia ambil sertifikasi lagi. Jadi ada diklat lagi setelah menjadi hakim, misalkan ada diklat hakim niaga terdaftar, ada proses seleksi, belajar, dia dapat sertifikat hakim niaga, barulah dia bisa masuk ke pengadilan yang ada pengadilan niaganya. Gitu ya Pak. Menarik. Jadi buat teman-teman nih yang mau jadi hakim, nanti walaupun udah jadi hakim, lewat serangkaian seleksi CPNS sampai menjadi hakim tuh masih ada loh sertifikasi, masih ada tahapan-tahapan pendidikan buat teman-teman berkembang, bisa jadi hakim niaga, hakim pengadilan korupsi, hakim pengadilan HAM ya Pak, dan banyak lagi gitu. Oke, menarik. Jadi Pak Arta ada mau nambahin? Ya, cukup lah. Cukup ya? Cukup. Idam. Nah, Pak, kan sebagai hakim nih, kita kan sering lah ya di berita-berita tuh hakim sebagai profesi yang wakil Tuhan, ya. Jadi
Kalau saya dulu tuh pas zaman kuliah juga dikasih taunya cuman dua nih yang bisa menghukum manusia tuh ya Tuhan sama hakim gitu. Apalagi kan kalau memutus tuh ada irah-irahnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, gimana sih Pak rasanya mengemban apa itu tanggung jawab ya, berarti itu kan sebagai profesi nobile ya, profesi yang mulia gitu. Itu gimana sih Pak rasanya? Ya, jadi kalau jadi hakim itu kan kita memang ada beban ya. Kadang misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita memutus gitu kan, kita sebagai manusia juga pasti memaafkan, apalagi yang menghukum alami kan juga kita kan hanya menghukum di dunia, sifatnya sementara. Jadi pada waktu di persidangan hampir selalu terdakwa menyesal ya kan, bahkan ada yang mohon maaf kepada majelis hakim gitu kan ya kan, kami menyesal, kami selalu bilang menyesal bukan kepada kami, mohon maaf bukan kepada kami, tapi menyesalah kepada Tuhan, karena apa namanya yang membuat perilaku itu lagi, kalau misalnya Anda membuat lagi itu bukan dari kami. Jadi kalau mohon maaflah kepada Tuhan. Jadi kami di sini hanya memutus ya seperti yang tadi saya bilang, kami memutus sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan sepantasnya, setimpal, hukuman yang setimpal. Tapi selalu terdakwa, bahkan ada yang setelah dihukum masih mohon keringanan, itu sudah bagi kami itu sudah memenuhi rasa keadilan kami. Nggak hanya melihat dari segi terdakwanya saja, kami juga melihat dari segi korbannya. Ya kan, kalau terdakwanya dihukum sangat minimal mungkin tidak adil bagi korban, tapi dihukum berat juga mungkin tidak adil bagi terdakwa. Jadi kami selalu bermusyawarah melihat dari dua sisi, dari segi terdakwanya dan segi korbannya. Jadi kadang kami juga di sini ada yang merasa kasihan atau merasa iba, tapi bagaimana kita harus menegakkan keadilan dari dua sisi. Pak Sahar mungkin tambahan ya? Mungkin sedikit saja. Pada prinsipnya apa yang dikatakan Pak Arta sudah mencakup keseluruhan. Akan tetapi memang namanya kita juga ya, seorang hakim juga manusia. Artinya mungkin di satu sisi dia punya perasaan, punya hati. Di satu sisi juga perasaan dan hati tersebut harus juga diabaikan sama dia. Karena memang profesi hakim artinya sudah jelas itu di dalam suatu putusannya harus ada kepastian hukum, harus ada rasa keadilan, harus ada manfaatnya begitu. Artinya memang bagaimanapun juga di dalam suatu putusan harus ada 3 unsur tersebut. Nah, di dalam hal memutus dan mengadili perkara, apabila memang sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti 184 ayat 1 KUHP dan bersesuaian fakta-fakta hukum tersebut terbukti bersalah, 183 hakim mempunyai keyakinan ya seperti yang Pak Arta bilang, kita akan jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Nah, kemudian apabila memang dia terbukti tidak bersalah melakukan perbuatan pidana, maka untuk kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan akan kita bebaskan begitu. Itu saja sih, artinya pada prinsipnya hakim dalam hal memeriksa, mengadili, memutus perkara itu dia hanya mencari fakta, kebenaran dan kesalahan, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa. Nah Pak, mungkin yang teman-teman penasaran juga kan, sebagai hakim, apalagi hakim di Indonesia yang masih di Indonesia ini kan masih ada pidana mati ya Pak ya. Nah saya mau nanya nih Pak, biar juga Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman pendengar podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran, pernah nggak sih bapak-bapak nih memutus vonis hukuman mati atau misalkan hukuman seumur hidup gitu, yang bisa kita kategorikan ya hukuman yang sangat berat lah ya, itu kalau yang namanya hukuman mati, hukuman seumur hidup. Dan sebagai manusia tuh pasti kan ada ya rasa bagaimana, wah kita mau menghukum mati nih atau kita mau menghukum seumur hidup nih, secara psikologis tuh perasaannya gimana sih Pak? Ya, kalau mengenai hukuman mati, kita kan melihat
hukuman itu kan dari dakwaannya, dari pasalnya. Ya kan, kalau misalnya ternyata dakwaannya tersebut ada Ancamannya sampai hukuman mati itu, ya kita pertama ngeliat dari fakta-faktanya dulu, ya kan, apakah ini perbuatan yang sangat kejam atau yang pantas dihukum mati atau tidak, ya kan. Kedua kan ada tuntutan dari jaksa, itu juga jadi bahan pertimbangan kami. Terus yang ketiga, kalau menjatuhkan putusan itu, menjatuhkan hukuman mati itu, kalau saya memang pengalaman saya belum pernah, bahkan seumur hidup pun belum pernah. Belum pernah seumur hidup pun belum pernah. Gitu. Kalau dituntut seumur hidup pernah pengalaman saya, tapi majelis dalam bermusyawarah akhirnya mengambil kesimpulan untuk tidak menjatuhkan seumur hidup, akhirnya menjatuhkan pidana waktu sementara gitu. Karena ya dari pertimbangan hakim ya salah satunya itu ada karena dia menyesal, kan, sampai akhirnya kita memberi keringanan hukuman tersebut. Pak Sahar nih mungkin ada tambahan gitu, apa mungkin kalau Pak Sahar pernah memvonis mati atau memvonis umur hidup? Iya. Ya, baik, terima kasih nih pertanyaannya nih. Agak berat ya pertanyaannya. Artinya begini. Yang penting pembawaannya kan nggak berat-berat, Pak. Artinya begini sih, kalau kita tadi berbicara mengenai hati, mengenai perasaan seperti yang Pak Arta bilang, ya kita manusia biasa sih. Artinya kita juga di satu sisi juga kita juga kasihan namanya dengan pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila memang sesuai dengan perbuatannya begitu, dengan tingkah lakunya begitu, apabila tidak ada hal-hal yang meringankan, biasanya seorang hakim ya melakukan penjatuhan pidana mati atau pidana mati khususnya ya, itu biasanya memang tidak ada sama sekali hal-hal yang meringankan yang didapati pada diri terdakwa, biasanya itu dalam hal pertimbangan hukumnya. Artinya memang terdakwa melakukan tindak pidana yang serius, kemudian terdakwa merupakan residivis, pengulangan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, perbuatan terdakwa kalaupun dia sudah dihukum lebih dari sekali atau lebih dari 2 kali, dia masih mengulangi perbuatannya. Kemudian yang ketiga, memang perbuatannya indikasi bahwa bakal merugikan orang banyak, khususnya memang akan merusak generasi muda, misalnya begitu ya. Kemudian dia juga misalnya sudah dibina akan tetapi tidak bisa dibina, begitu ya pertimbangan hukumnya. Kemudian selanjutnya memang perbuatan kejahatan yang dilakukannya ya kejahatan yang mengerikan lah, kejahatan yang luar biasa, misalnya begitu. Jadi mungkin kalau saya rangkum ini kali Pak ya. Jadi andai kata hakim ini menjatuhkan hukuman mati, berarti memang faktor-faktor yang ada dalam perkara tersebut itu benar-benar sangat mendukung, sama sekali tidak ada hal-hal yang meringankan, sehingga saking beratnya tindakan yang dia lakukan, saking tercelanya tindakan yang dilakukan, sampai-sampai ya hakim juga memutus hukuman mati tuh ya udah nggak bakal kepikiran lagi gitu, karena wah ya memang ini pantas lah gitu untuk dihukum mati. Menarik. Karena tahapan-tahapan untuk dia dibina, dididik, artinya tidak memberikan efek jerah lah, artinya malah dia terus melakukan pengulangan tindak pidana seperti itu. Pak, buat teman-teman pendengar juga nih yang teman-teman pendengar podcast Kejaksaan Negeri Pesawaran yang mungkin tertarik menjadi hakim, kira-kira ada nggak sih nih saran atau tips-tips dari bapak-bapak hakim nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan, mungkin yang masih kuliah atau baru lulus kuliah, apa aja sih yang perlu dipersiapkan biar bisa menjadi hakim, mungkin pertama ya lolos CPNS-nya, dan juga kedepannya untuk bisa survive, apalagi yang kita tahu ya hakim kan nggak sesuai domisili ya, bisa kayak tadi Pak Arta ditempatkan di NTT-nya Pulau Lembata gitu. Itu gimana Pak tips-tips kira-kira dari bapak-bapak hakim nih kepada teman-teman yang memang mau menjadi hakim?
Saya dulu Pak. Ya. Baik, tips-tips yang untuk menjadi hakim umum aja sih ini, Om. Artinya bahwa memang syarat utama dia harus merupakan sarjana hukum apabila dia memang mau menjadi hakim di peradilan umum. Itu buat yang masih SMA ya. Jadi kalau mau jadi hakim ya, Di ayolah peradilan umum. ambillah fakultas Iya. hukum. Itu di peradilan umumnya ya, Om ya, Om Edo ya. Apabila memang dia mau masuk di peradilan umum, jadi hakim peradilan umum, artinya dia harus sarjana hukum. Kemudian apabila memang dia berminat pengen menjadi hakim di peradilan agama, maka dia harus mengambil background pendidikan sarjana hukum di Islam. Apabila memang dia berminat di peradilan tata usaha negara, dia juga mengambil fakultas hukum tapi konsentrasinya itu di hukum tata administrasi negara ya. Kemudian apabila memang dia mau menjadi hakim militer, ya backgroundnya dia harus berstatus TNI. Kemudian karirnya mungkin sekolah lagi di sarjana hukum. Kemudian mungkin ada aturan-aturan khusus yang akan mengatur untuk itu ya di peradilan militer. Kemudian yang kedua, syarat utamanya sih yang harus memang wajib dimiliki oleh bagi siapapun yang berminat untuk menjadi hakim, ya otomatis dia harus mempunyai ilmu pengetahuan di bidang hukum. Dia intinya harus mempunyai kecerdasan intelektual terutama sekali. Kemudian yang kedua, mempunyai kecerdasan emosional. Kemudian yang terutama sekali harus mempunyai kecerdasan spiritual, yang pastinya ya itu semua wawasannya juga harus luas ya Pak ya. Seiring dengan waktu lah ya, proses ya semuanya itu ya. Yang penting punya minat, punya dedikasi, belajar yang rajin, serius. Kemudian IPK ya, IPK juga menentukan, bukan hanya sekedar lulus S1. Kalau saya enggak salah, kemudian kalau belum ada perubahan, IPK apakah masih 275 atau untuk tahun ini apakah sudah 3,00 ya. Kalau pada saat di zaman saya 275. Kalau saya nggak salah juga beriring perjalanan waktu, kalau saya nggak salah sekarang sudah 300. Artinya segala sesuatu pekerjaan itu sama saja. Artinya yang penting kita nikmati, kemudian memang keinginan kita di sana tanpakan dari siapapun. Memang kemauan sendirilah intinya begitu, supaya semua berjalan dengan bagus. Mungkin itu tip dari saya, mungkin Pak Arta akan tambahkan. Jadi teman-teman tuh tadi harus belajar serius ya dari kuliah tuh, karena kan hakim kan dianggap tahu segalanya kan. Hukum pidana lah, hukum perdata, hukum bisnis, semuanya emang harus dipelajari secara serius, karena nanti kita juga nggak bisa milih-milih ya Pak. Mau hakim maunya nanganin pidana aja nggak bisa, tetap ada kasus yang lain, tetap harus ini Pak ya, harus ditangani ya. Oke. Mungkin Pak Arta nih bisa menambahkan tadi, mungkin apalagi di cara survive-nya nih Pak ketika jadi hakim nih. Itu tadi yang saya mau sampaikan. Tambahan sedikit, yang penting kalau mau jadi hakim itu yang penting dari keinginan sendiri. Karena kalau bukan keinginan sendiri nanti akan jadi beban. Terus yang kedua harus harus mau survive. Karena kita yang pasti sudah jauh dari keluarga, dan tidak menutup kemungkinan bahkan bisa jauh dari anak istri. Seperti itu. Jadi kita di lingkungan di kota yang kita kita tempati ini, kita sendiri, kita ngapain, bahkan kita sakit pun kita bisa sendiri gitu. Kita keluarga mandiri ya, harus mandi kita, keluarga kita di sini hanya teman-teman satu kantor kita sendiri. Itu. Mungkin nih sebelum closing juga tadi sebenarnya udah mau closing ya, cuman karena lagi membahas ini juga agak seru juga. Pak Arta nih suka dukanya waktu itu kan sempat jauh banget dari keluarga tuh. Ya walaupun sekarang juga beda pulau sih ya, walaupun relatif lebih dekat. Itu gimana Pak tantangannya? Tantangan saya itu yang pertama ya mau nggak mau dijalani, walaupun tidak munafik, pasti mengeluh itu ada.
itu tidak munafik. Dan Tapi selalu Pak ya, bukan awal doang, tapi sampai sekarang tuh ya. mengeluhnya bukan jadi hakimnya, mengeluhnya karena jauh Kenapa dari sih mesti jauh? keluarga, ya gitu. Ntar kapan Tapi- sebulan lagi kok ada perasaan Ya, lagi? Oh. tapi itu kan sudah kita sepakati oleh instansi bahwa kita sudah tanda tangan di atas materai bahwa bersedia tempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Gitu. Tantangannya itu. Kedua, kalau jauh dari keluarga itu mungkin kalau keluarga nggak banyak tantangan ya. Yang banyak tantangan itu kan sebenarnya dari keluarga kecil, ya dari keluarga, dari anak istri contoh maksudnya, ya kan. Kalau dari istri ya mungkin kita harus banyak lebih bersabar. Kalau harus banyak lebih komunikasi. Kalau ada masalah kita harus banyak lebih bersabar. Kalau ke anak itu lebih gimana ya, kita kalau kitanya mungkin kita masih bisa menutupi rasa kangen. Tapi kalau anak udah ngomong, "Pak, kapan pulang?" Wah, itu mungkin Papa juga nggak fokus itu tuh. mungkin belum ngerasain. Belum, Tapi Pak. saya waktu itu sudah ngerasain setelah anak saya bisa ngomong, "Pak, kapan pulang?" Sedangkan kita pulang mungkin masih sebulan atau 2 bulan lagi. Sering jadi Bang Toib. Itu rasanya wah sangat menyayat hati. Ya mungkin hati, Papa ya, ini Pak. belum merasakan, tapi itu sih tantangannya itu. Jadi kita lebih banyak pengertian ke anak bahwa iya lagi kerja cari uang buat biaya makan, buat sekolah gitu. Padahal hati kita sendiri sebenarnya Ya juga pengen pasti ya. juga bersedih walaupun kita nggak bisa harus menutupi kesedihan itu khususnya ke anak seperti itu. Tapi ya demi Demi karena kau dan si buah hati ya. Itu Dan tantangan namanya terbesarnya itu sih. profesi yang udah dipilih Iya. juga ya Pak ya, dan memang niat tulus untuk mengabdi sebagai hakim itu ya dijalani, tapi enjoy aja Pak ya, enjoy dan ternyata bisa survive gitu teman-teman. Oke, tak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak. Makasih banget Pak Arta, Pak Sahar atas kesempatannya. Semoga lancar-lancar terus karirnya sebagai hakim. Amin. Juga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, dan yang pasti Amin. sukses iya, sehat iya, tapi jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Sahar. Ya, terima kasih, Pak Pak. Arta. Terima Oke kasih. teman-teman, sekian podcast kita bareng hakim-hakim keren dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Tunggu lagi episode podcast Kejaksaan Negeri berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.